Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Pertunjukan teater bermuatan satir politik yang digelar oleh Butet Kertarejasa di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember lalu diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Namun Polri membantah adanya intimidasi terhadap Butet dan meminta yang merasa mendapat intimidasi untuk membuat laporan. Selamat malam semuanya, salam dan bahagia. Pertunjukan teater bermuatan satir politik yang digelar oleh Butet Kertarejasa di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember lalu diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Cikini tiba-tiba datang ke lokasi pementasan dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan berunsur politik. Surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum serta tidak memakai atribut kampanye. Namun perwakilan Kayan Production selaku penyelenggara pentas teater Musuh Bebuyutan membantah adanya intimidasi dari polisi dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Butet Kertarejasa. Saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event, lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut, gitu aja. Butet pun menandatangani surat yang diterimanya sepekan sebelum pementasan. Baik Butet dan penulis naskah teater Agus Nur menilai surat pernyataan ini merupakan intimidasi. Jadi intimidasinya itu bukan percakapan, tapi narasi redaksional di dalam surat itu bahwa saya tidak boleh bicara politik. Sementara itu Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyatakan jika ada pihak yang merasa diintimidasi anggota polisi, dipersilakan membuat laporan. Butet Kertarejasa ini ada tanggapan? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Apabila ada oknum yang tidak kebetulan, silakan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajakan katanya. Gitu ya. Teater yang digelar Butet Kertarejasa dengan tema Musuh Bebuyutan mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rawan dugaan intimidasi aparat jelang pemilu 2024 bukan hanya acara politik. Gelaran seni pun kini tak luput dari pantauan aparat kepolisian yang tergelitik. Pentas satir yang digelar seniman Butet Kertarejasa dan kawan-kawan pada 1 Desember lalu digeruduk petugas kepolisian dari Polsek Cikini. Para pementas lantas diminta membuat surat pernyataan yang intinya tidak menampilkan pertunjukan berunsur politik. Walaupun akhirnya dibantah oleh pihak penyelenggara serta kepolisian. Sebegitu bahayakah sebuah kegiatan saat ini bagi suasana politik hingga perlu dipantau langsung aparat? Sudah hadir Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, kemudian Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, kami juga telah mengundang sang seniman Butet Kertarejasa dan rekan sesama seniman Agus Nur, namun keduanya belum bisa memenuhi undangan dialog. Baik, saya ke Pak Usman dulu ya. Pak Usman, sebegitu bahayakah sebuah kegiatan seni yang kemudian ditampilkan yang mungkin okelah satir ini membahayakan situasi politik? Saya kira iya, karena biasanya usaha untuk membatasi atau merepresi kritik-kritik itu dilakukan terhadap bentuk-bentuk yang sudah memobilisasi massa. Misalnya demonstrasi di jalanan. Kita masih ingat kasus reformasi di korupsi 2019 di mana mahasiswa turun ke jalan ribuan orang bersama pelajar lalu mengalami represi dan restriksi hak asasi manusia lainnya. Atau yang terbaru misalnya di Rempang, Batam, di Kepulauan Riau, demonstrasi-demonstrasi itu juga menghadapi represi. Jadi biasanya kalau kritiknya sudah dalam bentuk mobilisasi massa, itu memang kerap kali direpresi dan tidak ada yang mengejutkan di sana. Karena mungkin dianggap mengganggu keramaian, mengganggu ketertiban publik, atau bisa membahayakan suatu pemerintahan yang bisa berujung dengan penggulingan atau pemakzulan. Tetapi kalau sudah sampai pada tingkat yang sifatnya ekspresi seni juga dibatasi, seni itu kan suatu cara untuk menyampaikan katakanlah pikiran, pendapat melalui bentuk-bentuk yang sifatnya artistik
atau bentuk-bentuk yang sifatnya satir atau sarkastik, atau misalnya ekspresi melalui karya-karya seni lain, musik, atau misalnya lukisan, dan lain sebagainya. Nah itu kan biasanya karya-karya yang pada umumnya tidak secara langsung mengkritik atau bahkan tidak diikuti dengan mobilisasi massa. Apalagi dalam kasus Butet dan Agus Nur, mereka melakukannya di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan, ditetapkan untuk tempat pertunjukan teater atau pertunjukan seni seperti Taman Ismail Marzuki. Karena itu sebenarnya polisi tidak perlu khawatir akan ada misalnya pelanggaran hukum, gangguan pemeliharaan keamanan, atau hal-hal lain yang memang bisa membenarkan intervensi kepolisian. Yang kedua yang juga saya kira penting digarisbawahi adalah di dalam pernyataan yang diminta ditandatangani kepada Butet dan Agus Nur, sebenarnya tidak ada dasar hukum yang kuat untuk kepolisian karena tidak merujuk undang-undang kepolisian, tidak merujuk peraturan Kapolri dari kepolisian, dan seterusnya. Ini yang saya kira mungkin dikhawatirkan oleh banyak kalangan, termasuk oleh Butet dan Agus Nur sebagai semacam intimidasi. Kenapa intimidasi? Biasanya intimidasi itu dia tidak selalu fisik ya, bisa dalam bentuk psikologi misalnya, bisa dalam bentuk mental, bisa dalam bentuk-bentuk lainnya. Tetapi dalam kasus ini, di dalam surat pernyataan itu kan terkandung semacam konsekuensi hukum. Jadi kalau mereka melanggar komitmen yang diminta, yaitu tidak masuk dalam, tidak mengandung unsur politik misalnya, maka mereka diminta siap-siap untuk menerima sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Nah, dalam perspektif hak asasi manusia, orang menyatakan pendapat dengan lisan, tulisan, dan ekspresi seni tidak boleh dibayang-bayangi oleh intimidasi atau ancaman hukuman. Nah ini yang saya kira terjadi pada kasus Butet. Tentu saja kepolisian bisa membantahnya, tetapi bantahan ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai hari ini saya dengar pihak kepolisian memanggil salah seorang penyelenggara untuk kemudian dimintai keterangan. Nah, cara-cara seperti ini bisa disalahpahami kalau benar tidak ada intimidasi. Tapi kalau itu dilanjutkan, saya khawatir kepolisian dipandang tidak netral di dalam atau dipandang hanya mengikuti keinginan pemerintah yang berkuasa untuk menghadapi pandangan-pandangan politik yang berbeda. Butet saya kira dulu pendukung Jokowi, sekarang bisa dibilang pengkritik Jokowi. Nah, jangan sampai hanya karena memberi kritik, lalu seseorang atau seorang seniman kemudian dibayang-bayangi oleh ancaman hukuman. Itu saya kira tidak dibenarkan di dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Baik, berarti secara tersirat sebenarnya Anda sudah atau mengkonfirmasi bahwa ini memang ada intimidasi begitu? Ya, sebelum kami mengeluarkan pernyataan resmi atas nama Amnesty International, kemarin kami langsung menghubungi mereka yang merasa diintimidasi, yaitu Butet Kertarejasa dan juga Agus Nur. Di dalam penjelasannya, Butet juga memberikan keterangan bahwa peristiwa itu benar-benar peristiwa yang baru pertama kali terjadi di antara sekian puluh pertunjukan. Bahkan Mas Agus Nur juga menjelaskan secara tertulis bahwa di antara 40 kali pertunjukan yang mereka pernah gelar dan selalu mengikuti aturan-aturan perizinan, baru kali ini ditambah dengan adanya pernyataan semacam komitmen dengan konsekuensi ancaman hukuman, dan mereka telah menggelar 40 kali pertunjukan itu sejak 2011. Artinya sejak 2011 telah ada pemilu 2014, telah ada pemilu 2019. Di dalam dua pemilu itu mungkin mereka katakanlah belum dianggap katakanlah berbeda dengan Jokowi begitu ya, sehingga tidak menjadi sasaran kritik. Jangan-jangan karena itu. Nah ini yang saya kira mestinya diperhatikan, dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Dan saya tidak melihat dasar hukum apapun, misalnya di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara, maupun di dalam peraturan-peraturan Kepala Polri, yang membenarkan tindakan-tindakan semacam itu. Saya kira ada banyak cara, ada banyak tugas kepolisian dalam memelihara keamanan, melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat di luar urusan-urusan mengintervensi urusan pertunjukan seni semacam itu. Baik, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah Kompolnas sudah mendapatkan informasi atau temuan terkait peristiwa dugaan intimidasi yang dialami Butet ini? Ya, terima kasih Mas David. Mungkin sebelumnya jelaskan catatan ya, saya ini termasuk orang yang rutin nonton pertunjukan Butet. Mungkin dari 40 yang ditampilkan separuh lebih saya nonton langsung, dan saya nonton di tim karena memang itu hobi saya nonton dan saya menikmati itu. Tetapi di kasus ini saya ingin melihat bahwa
problemnya kan karena harus ada tanda tangan surat dan sebagainya. Yang saya tahu karena ini ada bentuk keramaian, izinnya ada izin keramaian. Jadi administratif harus dilakukan. Tetapi ketika saya mendapat info harus ada yang ditandai di atas meterai dan beberapa hal, maka kami kemarin mencek secara langsung, itu di tingkat Mabes tidak ada instruksi itu. Nah, kami ingin mendalami lagi apakah ini inisiatif dari Kapolres atau Kapolsek atau inisiatif dari petugas, ini yang harus didalami. Karena kalau itu pernyataannya draftnya ada dan itu pakai meterai kemudian legal polisi datang, harusnya di semua wilayah seluruh Indonesia itu ada, dan ternyata kita cek tidak ada, karena pertunjukan seni semacam itu kan bukan hanya oleh Pak Butet saja, kan banyak sekali pertunjukan seni baik itu dan pertunjukan satir. Saya kira kalau bagi Kompolnas melihat ini harus didalami yang dilakukan oleh yang di lapangan ini sebenarnya sesuai di lapangan atau tidak. Kalau memang tidak sesuai ya harus ada tindakan, karena dalam situasi seperti sekarang ini saya kira polisi harus cerdas ketika melaksanakan tugas. Cerdas dalam arti situasi di lapangan memang pada tahun politik situasi ini banyak hal yang harus dilakukan dengan hati-hati, tetapi hati-hati itu pun ada aturannya, ada regulasinya, ada ketentuannya. Nah, saya kira ini yang bagi Kompolnas sangat penting untuk melihat masalah ini sampai di mana sebetulnya kewenangan yang dipunyai polisi itu melebar. Ini yang saya kira harus dipahami. Kalau izin keramaian saya kira wajib ada, karena tugas polisi salah satunya kan menjaga agar ada keteraturan sosial, diantaranya pemberian Kaptimas itu wajib menurut saya. Tetapi ketika kemudian bergeser ke hal-hal yang oleh Bang Usman tadi disebut melanggar hak asasi dan sebagainya, saya kira ini yang harus didalami. Saya sebagai salah satu komisioner di Kompolnas tentu akan keberatan kalau bentuk-bentuk pernyataannya ya mungkin bisa juga intimidasi ya. Tetapi kalau menurut saya sepanjang itu sangat bertentangan dengan ini, sangat bertentangan dengan hal-hal yang norma yang sudah disepakati bersama ini hak Komnas tentang hak asasi manusia, saya kira harus diluruskan. Baik, Anda tadi sempat katakan bahwa dari Mabes ini tidak ada, Anda tidak menemukan hal ada perintah semacam itu. Apa mungkin pihak Polres begitu dengan inisiatif sendiri melakukan atau kemudian mendatangi dan memberikan surat yang tanpa ada approval dari atasan langsung? Itu yang sedang kita dalami. Karena sekali lagi kalau itu memang instruksi Mabes, berarti kan berlakunya di seluruh Indonesia. Iya. Nah itu dia, apakah mungkin mereka melakukan itu secara sepihak, artinya tanpa instruksi dari Mabes? Apakah ada celah kemungkinan untuk melakukan itu? Dalam beberapa kasus, tidak banyak ya, memang kadang-kadang seorang kepala wilayah itu punya inisiatif. Nah jadi inisiatif ini kalau kebablasan kan berbahaya. Karena itu kita Kompolnas belum berani bicara pasti apakah ini inisiatif dari Kapolres, Kapolsek atau petugas atau bagaimana. Kami ingin penjelasan lebih lanjut dari Mabes dan itu belum kami peroleh. Yang kami peroleh hanya dari Mabes kita informasi apabila ada yang merasa tertekan atau hal yang intimidasi silahkan lapor. Nah, kami cek laporan tidak ada. Nah, sehingga itu yang kami temui. Kalau soal apakah ada anggota berani, dalam beberapa hal ada anggota yang kadang-kadang overlapping karena dia merasa yakin, kadang-kadang instruksi kan umum. Lalu di bawah ini menerjemahkannya kadang-kadang terlalu over. Nah, ini saya kira yang harus dipahami. Kami sedang cek itu. Jadi saya belum berani bicara pasti karena sedang cek itu. Ya. Baik, sebab tadi juga sempat di konvers di Menteng. Nah ini ada gambarnya di sini. Pak Truno Yudo tadi kemudian mempersilahkan juga beberapa orang untuk bicara dan diantaranya memang masih belum jelas juga. Artinya penjelasannya hanya sampai sebatas bahwa izin keramaian itu sudah diberikan bahkan 1 minggu sebelumnya begitu.
Itu permintaannya kan seperti itu ya, kemudian diberikan. Tetapi mengenai surat ini masih belum jelas juga. Sampai saat ini apakah Anda juga kami belum melihat ya? Kami belum sesegera mungkin lah kami akan akan konfirmasi lagi, karena ketika kami kontak sebelum live ini pun kami konfirmasi lagi, belum ada jawaban yang meyakinkan kami ada atau tidak. Baik, Anda melihat ini arahnya kemana sebenarnya? Ini kan seperti... Saya kalau melihat ini ketakutan aparat di level lokal, yang dia ketakutan mungkin karena di beban tugas ya. Ini saya kira yang harus kita dalami. Jangan sampai langkah-langkah yang dilakukan di lapangan itu justru membuat masalah baru. Saya kira Kompolnas punya kepentingan untuk meluruskan ini. Kalau itu membuat masalah baru ya kita harus berani negur. Kalau itu memang di luar SOP atau bertindak yang di luar garisnya, ya kita harus tegas, harus berani menindak. Saya kira ini untuk menjaga marwah polisi saat ini, di mana disorot dari semua sudut, ya transparansi dan keberanian untuk menundukkan masalah sesuai dengan aturan yang benar, ya harus berani tegas dilaksanakan. Ya. Baik, berarti harus ada yang juga artinya yang harus bertanggung jawab, harus ada gitu ya oknumnya yang harus ditemukan. Baik, saya kira pada kasus ini ya harus telisik siapa yang bertanggung jawab, dan mudah yang ngeceknya. Petugasnya dipanggil atau diperiksa, kemudian ditanyakan siapa yang memerintahkan, karena form itu kan sudah ada, siapa yang nyuruh bikin form itu, saya kira itu mudah. Nah, tinggal ini dilakukan atau tidak oleh pimpinan, saya kira kita publik ya dalam hari ini yang harus berani mengoreksinya. Baik, kalau begitu mungkin terakhir saya ke Pak Usman Hamid sekali lagi terakhir, Pak Usman. Ya, apa dampak kedepannya bagi demokrasi kita, dunia seni kita, atau bahkan kita bernegara gitu, jika ini kemudian terjadi, walaupun kalau tadi dikatakan Pak Wahyu seakan-akan agak terlalu berlebihan karena menerjemahkan yang salah begitu. Apakah ini sama dengan pemikiran Anda begitu? Ya, itu bisa jadi ada salah tafsir di tingkat bawah, memang kerap kali terjadi, tapi bisa jadi juga tidak. Karena kalau dilihat dari surat pernyataan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada Butet, kepada Agus Nur, itu sangat rapih ya, merujuk peraturan pemerintah, peraturan KPU, meskipun tidak ada peraturan Kapolri misalnya yang dirujuk. Dan juga sangat terstruktur uraian-uraian pernyataan yang disiapkan. Sayangnya, meskipun disiapkan untuk ditandatangani oleh seorang Butet misalnya, tetapi tidak disiapkan salinannya. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan bagi kepolisian dalam membangun transparansi, profesionalitas. Mestinya kalau ada unsur masyarakat atau anggota masyarakat yang diminta menandatangani sesuatu, sebaiknya itu diberikan salinannya, agar masing-masing pihak saling percaya tidak ada potensi penyalahgunaan. Saya sebenarnya bisa menunjukkan suratnya, setidaknya melalui share screen kalau diizinkan, tapi kalau tidak masalah. Tapi buat saya, ke depan persepsi dunia terhadap kualitas demokrasi Indonesia bisa semakin menurun gitu ya. Tahun depan prediksi saya penilaian misalnya BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia, atau Freedom House misalnya akan menyoroti kondisi semacam ini sebagai bukti kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami masalah dan bahkan bisa terus menurun gitu. Dan kalau itu terjadi, masyarakat akan takut di dalam menyampaikan pendapat, takut akan ancaman hukuman, takut akan misalnya intimidasi. Dan kalau seorang Butet saja yang sangat terkenal dan dekat dengan misalnya pemerintah selama ini, itu bisa dianggap bisa mengalami semacam perasaan tidak tenang, perasaan diintimidasi. Bagaimana dengan seniman-seniman yang mungkin tidak memiliki keistimewaan seperti Butet atau seperti Agus Nur? Saya kira ini harus jadi perhatian. Yang pasti ini mencederai demokrasi kita dan mengingatkan kita pada pengalaman di masa Orde Baru, di mana intervensi pemerintah bukan hanya dilakukan terhadap aktivis-aktivis politik atau terhadap oposisi partai politik, melainkan juga terhadap para seniman yang sebenarnya
hanya menggunakan medium seni untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, termasuk pikiran yang kritis. Pikiran yang kritis harusnya dijamin, dilindungi agar masyarakat Indonesia, agar bangsa Indonesia benar-benar berbudaya dan cerdas di dalam melihat penyelenggaraan kekuasaan. Baik, itu juga yang kita harapkan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif Amnesty International, Pak Usman Hamid, dan terima kasih juga untuk Pak Wahyu. Pak, kami tunggu update-nya ya Pak, untuk mungkin Bapak sedang melakukan penyelidikan. Kami tunggu update-nya. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu, Komisioner dari Kompolnas. Salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.